Abu Rayhan Muhammad Ibni Ahmad Al-Biruni, seorang ilmuwan serbabisa dari abad ke-10 yang berasal dari Khuzestan, wilayah yang kini masuk dalam Uzbekistan. Ia dikenal sebagai pelopor geodesi, kartografi, geologi, dan astronomi. Dialah salah satu tokoh pertama yang menyatakan bahwa bumi berputar pada porosnya. Menghitung radius bumi dengan akurasi yang mencengangkan untuk zamannya dan menjelaskan secara ilmiah mengapa laut dan danau memiliki garis pantai yang berubah. Di dunia Islam dan dunia sains, nama Al-Biruni bukan hanya besar, tapi monumental. Abu Rayhan Al-Biruni lahir pada tanggal 5 September 1973 Masehi di Chut, ibu kota Khwarezm, wilayah yang kala itu menjadi pusat intelektual penting dalam peradaban Islam yang tidak banyak diketahui secara pasti tentang keluarganya. Namun banyak ahli sejarah meyakini bahwa ia berasal dari keluarga non-Arab yang berbahasa Persia dengan akses pada pendidikan dan ilmu pengetahuan sejak dini. Kata Al-Biruni merujuk pada tempat tinggalnya di luar kota. Birun dalam bahasa Persia berarti luar. Sejak kecil, Al-Biruni sudah menunjukkan ketertarikan luar biasa terhadap fenomena alam. Ia suka mengamati langit, mencatat perubahan musim, dan bahkan tertarik pada struktur tanah. Usianya belum genap 10 tahun ketika ia sudah belajar dasar-dasar matematika dan astronomi dari ulama dan ilmuwan lokal. Pendidikan Al-Biruni sangat bergantung pada kemajuan ilmu pengetahuan di Khwarezm, yang saat itu merupakan pusat ilmu dengan banyak ilmuwan hebat. Di usia belasan, ia belajar matematika dari Abu Nazar Mansur, seorang ahli matematika dan astronom terkemuka yang juga menjadi mentornya. Melalui gurunya ini, Al-Biruni mengenal karya-karya besar dari Yunani seperti Theomaros dan Archimedes, serta ilmuwan muslim seperti Al-Khwarizmi dan Al-Farghani. Ia tidak hanya mempelajari ilmu matematika dan astronomi, tapi juga filsafat, farmasi, bahasa Sanskerta, hingga teologi. Kemampuannya dalam menguasai berbagai bahasa sangat luar biasa. Bahasa Arab, Persia, Yunani, Ibrani, dan Sanskerta. Ini membuatnya mampu membaca teks ilmu dan berbagai budaya. Sejak usia 20-an, Al-Biruni telah memulai melakukan pengamatan astronomi dan mencatat fenomena geografi yang berkaitan dengan bentuk bumi, pergerakan bulan, pasang surut air laut, dan variasi medan magnet bumi. Ia adalah salah satu ilmuwan pertama yang menyatakan bahwa bumi berbentuk bulat dan berotasi pada porosnya, jauh sebelum Kopernikus mengungkapkannya di Eropa ratusan tahun kemudian. Pada masa awal karirnya, ia sudah berhasil menghitung garis lintang cat menggunakan bayangan matahari, suatu teknik yang sangat maju untuk saat itu. Ia juga mengembangkan metode triangulasi dalam geodesi untuk mengukur radius bumi. Hasil perhitungannya memiliki margin kesalahan kurang dari 1%, bahkan jika dibandingkan dengan pengukuran modern. Puncak karir Al-Biruni terjadi saat ia pindah ke India bersama Sultan Mahmud dari Ghazni yang menaklukkan wilayah India pada awal abad ke-11. Meski di bawah tahanan ilmiah, Al-Biruni justru memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari budaya, agama, dan pengetahuan lokal. Di sana, ia menulis salah satu karya paling monumentalnya, Tahqiq Malil Hind atau penelitian tentang India. Buku ini bukan hanya tentang agama dan budaya India, tetapi juga tentang geografi, sistem pengukuran waktu, kalender, dan sains yang berkembang di tanah tersebut. Namun, karya agungnya dalam ilmu bumi adalah Kitab Al-Tahfim Lil Awail Sinaat Al-Tanjim dan Al-Kanun Al-Masudi. Dalam karya-karya ini, ia menjelaskan konsep lintang dan bujur, menjabarkan teori pasang surut berdasarkan pengaruh bulan, serta menciptakan peta bumi berdasarkan sistem koordinat yang lebih akurat daripada masa sebelumnya. Ia juga menolak gagasan bahwa lautan mengelilingi seluruh daratan dan menyatakan bahwa ada kemungkinan daratan lain yang belum ditemukan, sebuah pemikiran yang mendahului zaman penjajahan besar. Al-Biruni juga menciptakan alat ukur tinggi gunung menggunakan bayangan matahari dan pengukuran sudut panjang. Ia menggunakan metode ini untuk menghitung radius bumi dari atas pegunungan dan hasilnya sangat dekat dengan ukuran modern.
Meskipun hidup di era ketika ilmu pengetahuan masih sangat terikat pada agama dan politik, Al-Biruni mendapatkan pengakuan besar di kalangan cendekiawan. Sultan Mahmud Ghaznawi bahkan menjadikannya penasihat ilmiah. Karya-karyanya disalin dan disebarluaskan ke berbagai wilayah kekuasaan Islam dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Ilmuwan-ilmuwan besar setelahnya seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rushd mengutip karya Al-Biruni. Bahkan ilmuwan di Eropa beberapa abad kemudian menjadikan naskah Al-Biruni sebagai rujukan penting dalam pengembangan ilmu bumi dan astronomi. Menjelang akhir hidupnya, Al-Biruni tetap aktif menulis, meski kondisi kesehatannya mulai menurun. Ia tidak lagi berpergian seperti di masa muda. Sebagian besar waktunya ia habiskan di Ghazni untuk menulis dan menyusun ulang naskah-naskah lamanya. Ia menyadari bahwa usianya tak lama lagi panjang dan mulai menyusun kembali catatan ilmiah dengan harapan bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Meskipun pengaruh politik dan perang pada masa itu menyebabkan sebagian karyanya hilang atau rusak, Al-Biruni tetap melanjutkan penelitiannya hingga tahun-tahun akhir hidupnya. Ia wafat pada tahun 1048 dalam usia 75 tahun. Warisan Al-Biruni tidak hanya berupa seratusan manuskrip ilmiah, tapi juga paradigma berpikir ilmiah yang kritis, empiris, dan lintas budaya. Ia adalah contoh sempurna dari seorang ilmuwan yang tidak hanya mengamati, tetapi juga memahami dan mengajarkan. Ia menjabatani ilmu pengetahuan antara timur dan barat, antara Islam dan dunia di dunia modern. Nama Al-Biruni diabadikan sebagai nama karakter di bulan oleh NASA. Beberapa universitas dan pusat riset di Timur Tengah, India, dan Asia Tengah menggunakan namanya sebagai penghormatan. Para ilmuwan mengakui Al-Biruni sebagai bapak geodesi modern dan pelopor kajian ilmu bumi yang rasional, akurat, dan terbuka terhadap perbedaan budaya. Dan mungkin yang paling mengagumkan dari sosok ini adalah bagaimana ia mampu menyatukan sains dan kemanusiaan. Ia tidak hanya mengukur bumi, tetapi memahami tempat manusia di dalamnya.